Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Di rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota, Arif baru saja diterima sebagai perawat. Begitu melangkah masuk, ia merasa suasana di sana sangat suram. Dinding-dinding yang pudar, lampu yang berkedip-kedip, dan suasana yang sepi memberi kesan bahwa rumah sakit ini sudah lama ditinggalkan. Namun, Arif tetap bersemangat menjalani hari pertama kerjanya. Saat berkeliling untuk berkenalan dengan ruangan, ia bertemu dengan seorang suster bernama Susi yang mengenakan seragam putih. Susi terlihat ramah dan memperkenalkan dirinya dengan senyum yang menenangkan. "Selamat datang, Arif, jangan khawatir. Saya akan membantumu menyesuaikan diri," kata Susi dengan suara lembut. Arif merasa nyaman dengan kehadiran Susi yang tampaknya sudah lama bekerja di sana. Namun, malam itu Arif merasa ada yang aneh. Ketika hendak menuju ruang perawat, ia melihat Susi sedang berdiri di ujung lorong dengan tatapan kosong. "Suster Susi," panggilnya. Namun Susi tidak menjawab, hanya berdiri diam. Arif merasa cemas. Tetapi saat mendekat, Susi menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang aneh. Hari berikutnya, Arif mencoba untuk mengabaikan kejadian aneh tersebut, menganggapnya sebagai halusinasi akibat lelah. Namun, kejadian serupa kembali terjadi malam itu. Ketika sedang membersihkan ruang perawatan, Arif mendengar langkah kaki di lorong. Saat keluar untuk memeriksa, ia melihat Susi sedang berjalan cepat menuju ruang perawatan lama yang sudah tidak digunakan. Arif mengikuti langkah Susi dengan hati-hati. Tetapi saat memasuki ruangan tersebut, Susi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Arif merasa bingung dan takut, lalu memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Susi. Di ruang arsip, ia menemukan laporan lama yang mencatat kejadian-kejadian aneh di rumah sakit ini, termasuk laporan kematian Suster Susi yang konon meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Arif mulai merasakan adanya sesuatu yang salah. Ia merasa terperangkap dalam permainan yang tidak ia pahami. Setiap malam, Susi muncul di tempat-tempat yang seharusnya sepi. Dan setiap kali ia mencoba mendekati, Susi selalu menghilang dengan cara yang menakutkan. Tanda-tanda bahwa sesuatu tidak beres semakin jelas. Semakin malam, Arif merasa semakin terjebak dalam dunia yang penuh dengan ketidakjelasan. Suatu malam, saat ia sedang menjaga ruang perawatan, ia mendengar suara-suara bisikan yang datang dari lorong. Arif mengabaikannya dan terus bekerja. Namun suara itu semakin jelas, seolah-olah seseorang memanggil namanya. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara Susi. Saat Arif melangkah keluar untuk mencari tahu, ia melihat jejak-jejak kaki basah yang mengarah ke ruang penyimpanan. Langkahnya terhenti ketika ia melihat Susi berdiri di sana, dengan wajah pucat dan mata yang menatap kosong. "Kenapa kamu mengikutiku?" tanya Arif dengan suara gemetar. Namun, Susi hanya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun, lalu menghilang begitu saja. Ketakutan mulai merayapi Arif. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini, dan ia tidak bisa menyingkirkan rasa bahwa Susi masih terjebak di antara dunia hidup dan mati. Ia memutuskan untuk mencari jawaban, meskipun ia tahu bahwa itu bisa membawanya lebih dalam ke dalam teror yang tak terbayangkan. Arif mulai menyelidiki lebih dalam, berusaha mengungkap misteri kematian Susi. Ia menggali informasi dari rekan-rekannya yang sudah lama bekerja di rumah sakit tersebut. Ternyata, Susi meninggal karena kecelakaan tragis saat sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja lembur. Kematian Susi menimbulkan banyak pertanyaan, karena banyak yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kecelakaan tersebut. Beberapa rekan Arif mengungkapkan bahwa rumah sakit ini memang memiliki sejarah kelam, di mana beberapa pasien dan stafnya mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan kematian yang misterius. Namun, tidak ada yang berani membicarakannya lebih jauh. Arif merasa semakin cemas. Namun ia tidak bisa mundur. Ia harus mencari tahu mengapa Susi mengikutinya dan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Arif memutuskan untuk menghadapinya langsung. Dengan tekad bulat, ia berjalan menuju ruang penyimpanan tempat Susi sering muncul.
Saat memasuki ruangan, Arif merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Tiba-tiba, Susi muncul di hadapannya. Lebih dekat dari sebelumnya, Arif menahan napas. Mencoba untuk tetap tenang dan menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa melarikan diri dari teror ini. Susi berdiri diam. Matanya kosong dan mulutnya terkatup rapat. Namun, Arif merasakan ada yang aneh. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Tiba-tiba, dengan suara pelan, Susi berbisik, "Bantulah aku." Suara itu terdengar begitu hampa dan penuh dengan penderitaan. Arif merasa terkejut dan bingung. Namun ia merasa bahwa Susi bukan sekadar arwah gentayangan. Pada malam berikutnya, Arif mulai mencari tahu lebih lanjut tentang kecelakaan yang menimpa Susi. Ia menemui seorang dokter yang bekerja di rumah sakit pada waktu itu, yang memberitahunya bahwa Susi adalah orang yang sangat baik dan sangat dedikasi. Namun, setelah kecelakaan itu, banyak hal aneh yang terjadi di rumah sakit, dan beberapa orang mulai merasa teror. Arif semakin yakin bahwa Susi mungkin tidak bisa tenang karena ada sesuatu yang belum selesai. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam, berusaha mengungkap misteri di balik kematian Susi dan mencoba untuk membantu arwahnya agar bisa beristirahat dengan tenang. Namun, setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada kengerian yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Pencarian Arif semakin mengarah pada satu titik. Ia menemukan bahwa Susi telah mengungkapkan banyak rahasia di akhir hidupnya, termasuk perselisihannya dengan beberapa pihak di rumah sakit. Namun, ketika Arif mulai mendekati jawaban, teror yang ia alami semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara bisikan Susi semakin keras, dan Arif mulai merasa seperti sedang diintai oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Arif sedang tidur di ruang perawatan, ia terbangun mendengar suara langkah kaki yang berat. Ketika membuka mata, ia melihat Susi berdiri di ujung tempat tidurnya dengan tangan terulur. Arif mencoba melawan rasa takutnya. Namun Susi mendekat dengan tatapan kosong dan berkata, "Jangan lari dariku." Suara itu terdengar begitu nyata dan menakutkan. Tak lama setelah itu, seluruh rumah sakit tiba-tiba gelap gulita, dan Arif merasa seperti terperangkap di dalam ruang hampa. Semua pintu terkunci dan suara-suara aneh semakin menguat. Arif berlari mencari jalan keluar. Namun Susi selalu ada di setiap sudut, seolah mengawasi setiap langkahnya. Arif tahu bahwa ia harus segera menemukan penyelesaian. Jika tidak, ia mungkin akan menjadi bagian dari teror yang tak berujung ini. Arif akhirnya menemukan sebuah catatan lama yang mengungkapkan sebuah kebenaran mengerikan. Ternyata, kematian Susi bukanlah sebuah kecelakaan. Ia tewas dalam sebuah konspirasi yang melibatkan pihak-pihak tertentu di rumah sakit yang ingin menutupi sesuatu yang besar. Arif merasa marah dan tak bisa membiarkan itu begitu saja. Ia harus melawan. Namun itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Saat berusaha mencari bukti untuk membongkar konspirasi tersebut, Arif mulai merasa teror yang lebih kuat dari sebelumnya. Di malam hari, saat ia berjalan menuju ruang arsip, ia mendengar suara Susi lagi. Namun kali ini, suara itu sangat berbeda. Terdengar penuh amarah dan kebencian. "Kau tidak akan pernah bisa menghentikan apa yang sudah dimulai." Suara itu berbisik dengan tajam. Arif tahu bahwa sekarang ia tidak hanya melawan arwah Susi, tetapi juga kekuatan gelap yang ada di rumah sakit itu. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya pada kegelapan yang tak terelakkan. Ia merasa terperangkap dalam pertempuran antara dunia hidup dan mati. Dan hanya ada satu cara untuk keluar, mengungkap kebenaran di balik semua teror ini. Namun, apakah ia masih punya cukup keberanian untuk menghadapi apa yang ada di depan? Arif semakin mendekati kebenaran. Namun setiap langkah yang diambilnya semakin membawa ancaman yang lebih besar. Saat ia mengunjungi ruang arsip lama untuk mencari bukti lebih lanjut, ia menemukan sebuah file yang sangat mencurigakan. File tersebut berisi laporan medis mengenai beberapa pasien yang anehnya meninggal secara misterius dalam perawatan Susi. Beberapa nama dalam daftar itu adalah pasien yang dikenal memiliki hubungan dengan keluarga besar yang berpengaruh di kota. Saat Arif sedang meneliti dokumen tersebut, pintu ruang arsip tiba-tiba tertutup dengan keras, dan ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika berbalik, Susi muncul di hadapannya dengan wajah yang sangat berbeda, penuh kebencian dan kemarahan.
Kau terlalu jauh, bisiknya dengan suara yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Sekarang, kau akan membayar untuk semua yang kau ungkapkan. Arif merasa tubuhnya dingin, namun ia berusaha tetap tegar. Susi tiba-tiba menghilang, meninggalkan Arif dalam kegelapan yang semakin mencekam. Arif menyadari bahwa ia telah menggali terlalu dalam dan sekarang ia terperangkap dalam jebakan yang sangat berbahaya. Namun, ia tidak bisa mundur. Teror ini harus dihentikan. Tidak peduli apa yang harus ia hadapi selanjutnya. Semakin lama, Arif mulai merasa seolah dunia nyata dan dunia gaib semakin kabur. Ia mulai melihat sosok Susi tidak hanya di malam hari, tetapi juga di siang hari, di tempat-tempat yang seharusnya sepi. Terkadang, Arif melihat bayangan Susi yang bergerak dengan cepat, menghilang di balik pintu atau di balik dinding. Arif merasa ada sesuatu yang sangat salah, seolah ia sedang terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Suatu malam, ketika Arif sedang berjaga, ia mendengar suara tangisan pelan di salah satu ruang perawatan. Suara itu sangat familiar, suara Susi. Arif memutuskan untuk mengeceknya dan menemukan Susi sedang duduk di pojok ruangan, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku tidak bisa pergi, Arif," kata Susi dengan suara gemetar. "Aku masih terikat di sini karena keadilan yang belum ditegakkan." Arif merasa hatinya tersentuh, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah Susi yang ia kenal. Arif akhirnya sadar bahwa Susi tidak pernah benar-benar pergi. Arwahnya terperangkap di rumah sakit ini, tidak hanya karena kecelakaan yang menimpanya, tetapi karena ada keadilan yang belum tercapai. Untuk menghentikan teror ini, Arif harus mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian Susi dan mengembalikan kedamaian yang telah dirampas darinya. Arif mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap konspirasi besar yang ada di rumah sakit. Ia berbicara dengan beberapa staf lama yang masih bertahan, namun mereka terlihat takut untuk berbicara lebih lanjut. Setiap kali Arif mendekati topik tentang Susi dan kematian misterius di rumah sakit, mereka akan menghindar atau memberi alasan yang tak masuk akal. Arif merasa semakin terisolasi, seolah-olah seluruh dunia melawan keinginannya untuk mengungkap kebenaran. Namun, Arif tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa Susi bukanlah satu-satunya korban. Ternyata ada beberapa perawat dan dokter lain yang juga tewas dengan cara misterius setelah mencoba membuka mulut tentang praktik-praktik gelap di rumah sakit tersebut. Susi adalah salah satu korban pertama yang mencoba memperingatkan orang-orang. Namun dia malah dijebak dalam sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Saat Arif semakin dekat dengan kebenaran, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap malam, Susi muncul lebih sering, semakin marah, dan semakin mendekat. Namun, kali ini, Arif merasa bahwa ia tidak hanya terperangkap oleh teror, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk menuntaskan apa yang telah dimulai oleh Susi. Keberanian Arif mulai diuji dengan cara yang tak terbayangkan. Suatu malam, setelah menemukan bukti kuat yang mengarah pada seseorang yang memiliki kekuasaan besar di rumah sakit, Arif diperingatkan melalui sebuah pesan yang tertulis di kaca jendela ruang perawat. Pesan itu berbunyi, "Jangan lanjutkan pencarianmu, atau kamu akan menjadi seperti mereka." Arif merasa ketakutan, namun hatinya tidak gentar. Ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kebenaran, teror ini akan berakhir. Namun, semakin malam semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Pintu-pintu ruangan tiba-tiba terkunci. Suara-suara aneh terdengar di setiap sudut. Dan Arif merasa seperti dikejar oleh bayangan yang tidak bisa ia lihat. Suatu malam, saat ia sedang mencoba melarikan diri dari rumah sakit setelah diancam, ia melihat Susi sekali lagi, berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh amarah. "Kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup," katanya dengan suara yang terdengar seperti teriakan dari dalam kegelapan. Arif mulai menyadari bahwa teror ini bukan hanya tentang Susi, tetapi tentang kekuatan gelap yang lebih besar yang mengendalikan rumah sakit ini. Ia merasa terjebak dalam jaring yang semakin rapat. Namun ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengungkap siapa yang berada di balik semua kejadian ini. Arif semakin dekat dengan titik terang. Namun ia juga semakin terjebak dalam bahaya yang tak terduga. Ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang mantan staf rumah sakit yang pernah bekerja dengan Susi. Staf tersebut
Seorang wanita tua bernama Nia akhirnya membuka mulut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nia mengatakan bahwa Susi telah mengetahui sebuah rahasia gelap tentang rumah sakit tersebut. Sebuah eksperimen medis ilegal yang melibatkan pasien-pasien yang mati sia-sia. Susi, yang mengetahui hal ini, mencoba untuk membocorkannya kepada publik, tetapi justru menjadi korban dari konspirasi besar yang mengatur rumah sakit. Kematian Susi bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang dilakukan untuk menutup mulutnya. Arif merasa sangat terkejut mendengar pengakuan ini, tetapi ia juga merasa lebih kuat. Kini ia tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan teror ini. Namun, keputusan Arif untuk mengungkap kebenaran tidak datang tanpa harga. Saat ia keluar dari ruang pertemuan dengan Nia, ia merasa ada yang mengikuti. Dengan langkah cepat, Arif berlari menuju ruang utama rumah sakit. Tetapi ketika ia menoleh, ia melihat sosok Susi berdiri di hadapannya. Tersenyum dengan tatapan yang sangat dingin. "Kau sudah terlalu dalam," katanya. Tidak ada jalan kembali. Arif tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arif merasa dunia di sekitarnya semakin gelap. Setiap kali ia berusaha untuk mengungkap kebenaran, teror semakin meningkat. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk kembali ke ruang tempat pertama kali ia bertemu dengan Susi setelah teror itu dimulai. Ia merasa di sana ada sesuatu yang bisa memberi petunjuk tentang siapa yang harus disalahkan atas semua kejadian ini. Saat ia memasuki ruang tersebut, suasana terasa semakin tegang, dan jantungnya berdetak kencang. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah buku catatan tua yang tergeletak di meja. Buku itu tampaknya milik Susi. Begitu Arif membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan Susi yang menggambarkan rencana eksperimen medis yang dijalankan oleh pihak rumah sakit. Ternyata, para pasien yang meninggal itu bukan hanya karena kesalahan medis, tetapi juga karena percobaan yang dilakukan tanpa izin mereka. Arif memegang buku itu dengan erat, tetapi sebelum ia sempat melangkah keluar, pintu ruangan mendadak tertutup dengan keras. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Arif tahu bahwa ia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Selama ini, ia telah berada di jalur yang berbahaya. Tetapi, sekarang ia tak punya pilihan selain melawan. Kegelapan semakin pekat, dan Arif merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Saat ia berusaha membuka pintu untuk keluar, sosok yang ia takuti muncul. Susi berdiri di hadapannya, namun kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Wajahnya penuh dengan luka, seolah-olah tubuhnya telah hancur akibat eksperimen yang mengerikan itu. "Kenapa kau masih melawan, Arif?" tanya Susi dengan suara yang terdengar serak dan mengerikan. "Kau tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Mereka yang berkuasa di sini akan selalu menang." Arif merasa ketakutan yang mendalam. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Atau ia akan menjadi bagian dari teror yang tak berujung ini. Susi perlahan melangkah mendekat. Tetapi bukannya menyerang. Ia malah berbisik. "Bukan aku yang perlu dihentikan. Kebenaran yang kau cari akan membawa kematian padamu." Arif, sebuah angin dingin menyapu ruangan. Dan saat Arif menoleh, Susi sudah menghilang. Namun, rasa takut yang ditinggalkannya tetap membekas di hati Arif. Apakah dia bisa bertahan melawan teror ini? Arif kini merasa semakin terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar. Ia mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti melihat wajah-wajah pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini muncul di cermin. Atau mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Semua ini membawanya pada sebuah pemahaman baru. Bukan hanya Susi yang terperangkap di sini, tetapi arwah dari semua pasien yang telah menjadi korban dari eksperimen gelap itu. Suatu malam, Arif terbangun dari tidurnya, hanya untuk menemukan dirinya berada di ruang perawatan yang telah lama ditinggalkan. Ruangan itu kini penuh dengan bayangan-bayangan yang bergerak. Wajah-wajah yang dulu hidup, sekarang menjadi hantu-hantu yang menuntut keadilan. Arif merasa cemas, tetapi ia tahu ia harus menghadapi mereka jika ia ingin mengakhiri penderitaan ini. Namun, sebelum ia sempat bergerak, salah satu hantu itu, seorang pasien pria yang wajahnya hancur, berbicara. "Kau harus keluar sebelum mereka datang," katanya dengan suara yang bergetar. "Mereka akan membunuhmu seperti mereka membunuh kami."
Arif merasa terjebak. Tetapi ia memutuskan untuk mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Arif semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi ia juga semakin merasa lelah dan putus asa. Rumah sakit ini seolah-olah telah menjadi dimensi lain. Tempat di mana arwah-arwah yang terlupakan terjebak selamanya. Arif kini menyadari bahwa teror yang menimpanya bukan hanya masalah dunia nyata, tetapi juga dunia gaib yang penuh dengan dendam dan kebencian. Suatu malam, saat Arif kembali ke ruang arsip, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu tampak lebih gelap, dan udara terasa lebih berat. Begitu ia memeriksa salah satu lemari arsip, sebuah suara keras terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan Susi yang menatapnya dengan penuh amarah. "Kau datang terlalu dekat," kata Susi dengan suara yang terdengar seperti raungan dari kegelapan. "Sekarang, kau akan tahu apa yang rasakan saat berada di sini selamanya." Arif merasa tubuhnya tertarik ke dalam kekosongan. Seolah ia tersedot ke dalam dunia lain. Dunia di mana arwah-arwah pasien yang mati tanpa keadilan hidup dalam penderitaan yang tak berujung. Namun, dalam kegelapan itu, Arif merasakan ada kekuatan yang lebih besar dari yang ia kira. Sesuatu yang siap membantunya menghentikan semua ini. Setelah terperangkap dalam dunia gaib yang mengerikan, Arif berusaha keras mencari jalan keluar. Ia menyadari bahwa untuk melarikan diri, ia harus menghadapi kebenaran yang lebih besar. Rumah sakit ini dibangun di atas tanah yang telah terkutuk. Tempat di mana banyak jiwa yang tidak mendapatkan ketenangan. Semua yang terjadi, dari eksperimen gelap hingga kematian para pasien, adalah bagian dari kutukan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Arif mulai menggali lebih dalam kesejarah rumah sakit ini dan menemukan bahwa tanah tempat rumah sakit berdiri dulunya adalah tempat pemakaman bagi orang-orang yang dibunuh secara tidak adil. Arwah-arwah mereka kini mengutuk tempat itu, dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di rumah sakit hanya memperburuk kutukan itu. Arif tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kutukan ini dan mencari cara untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Namun, semakin Arif mencari, semakin ia merasa terpojok. Setiap sudut rumah sakit seolah menyembunyikan rahasia yang lebih gelap. Susi muncul lagi, kali ini dengan senyum yang lebih menyeramkan. "Kau pikir bisa menghentikan semuanya?" tanyanya. "Keputusanmu akan membuatmu terjebak di sini selamanya." Arif, teror ini semakin mendalam, dan Arif tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arif merasa seolah-olah semakin dekat dengan ujung jalan. Namun kebenaran yang ia temui ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Setelah berbicara dengan beberapa mantan staf rumah sakit yang mulai terbuka, ia menemukan bahwa rumah sakit itu sebenarnya dibangun di atas tanah yang memiliki sejarah kelam. Sebuah komunitas yang dihancurkan oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana banyak orang tak berdosa yang dibunuh dengan cara kejam oleh pihak berkuasa di zaman dahulu. Ketika Arif menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa pengelola rumah sakit dahulu juga terlibat dalam ritual-ritual gelap, yang salah satunya adalah mengorbankan pasien-pasien yang dianggap tidak berguna untuk tujuan tertentu. Rumah sakit itu tidak hanya tempat perawatan medis, tetapi juga pusat eksperimen jahat yang dilakukan oleh para pemimpin kota. Para korban dari eksperimen ini, termasuk Susi, menjadi bagian dari kutukan yang menghantui tempat itu. Saat Arif meneliti lebih lanjut, sebuah suara keras tiba-tiba menggema di seluruh rumah sakit. Arif melihat Susi muncul di depannya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bukan lagi sebagai perawat yang baik hati, tetapi sebagai makhluk yang terperangkap dalam amarah dan dendam. "Kau telah menemukan kebenaran, Arif," kata Susi dengan senyum penuh kebencian. "Namun, tahukah kau bahwa kebenaran ini akan menghancurkanmu?" Dengan mengetahui bahwa rumah sakit ini dikuasai oleh kekuatan jahat yang telah ada sejak zaman dahulu, Arif tahu bahwa ia harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Susi, yang kini menjadi hantu yang lebih kuat dan lebih marah, mengancam Arif dengan kata-kata yang semakin gelap. "Mereka yang terlibat dalam kejahatan ini akan selamanya melarikan diri dari hukum," bisiknya, "dan kau akan ikut terperangkap." Arif merasa terhimpit dalam tekanan yang semakin meningkat. Rumah sakit ini ternyata bukan hanya tempat yang penuh dengan teror, tetapi juga sebuah jebakan yang tak terhindarkan.
Arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya menginginkan keadilan, namun mereka juga dipenuhi dengan kebencian yang tak bisa terobati. Untuk menghentikan kutukan ini, Arif tahu ia harus membuat keputusan yang sulit. Apakah ia akan membongkar kebenaran tersebut kepada dunia luar dan mempertaruhkan nyawanya? Atau tetap diam dan terus hidup dalam ketakutan yang terus-menerus? Suatu malam, saat Arif merasa tak ada jalan keluar lagi, ia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekatinya. Ia berbalik, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah asli dari sosok yang selama ini mengendalikan semuanya. Seorang dokter senior yang terlibat dalam eksperimen gelap itu. Kau terlalu jauh, Arif, kata dokter itu dengan suara yang penuh ancaman. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami. Arif merasa terperangkap di ujung yang sangat gelap. Semua yang ia lakukan, setiap langkah yang ia ambil, seolah sia-sia di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dalam keputusasaannya, Arif memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan yang ia temui dalam dokumen yang ada di ruang arsip. Ritual ini bertujuan untuk membebaskan arwah Susi dan para korban lainnya. Tetapi dengan risiko besar, Arif bisa saja terperangkap selamanya di dunia gaib. Dengan tekad yang kuat, Arif melaksanakan ritual tersebut di ruang rumah sakit yang paling angker. Tempat di mana banyak nyawa telah hilang dengan cara yang kejam. Begitu ritual dimulai, ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara bisikan yang semakin keras. Arif merasa tubuhnya mulai lemas. Tetapi ia tidak mundur. Tiba-tiba, sosok Susi muncul di hadapannya. Kali ini dengan wajah yang lebih damai daripada sebelumnya. Kau telah membebaskan kami, Arif, kata Susi dengan suara yang lembut. Sekarang, kau bisa pergi. Namun, ketika Arif mencoba melangkah keluar, ia mendengar suara dokter senior yang telah mengancamnya sebelumnya. Kau tidak bisa pergi, Arif, kata suara itu dengan penuh amarah. Kau telah mengganggu keseimbangan yang telah ada begitu lama. Sebuah kekuatan gelap menyelimuti Arif. Tetapi dengan keberanian yang tersisa, ia terus maju, meninggalkan rumah sakit yang kini terasa seperti tempat yang telah benar-benar mati. Ketika Arif keluar dari rumah sakit, ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ada. Semua teror yang ia hadapi selama ini akhirnya berakhir dengan kebenaran yang terungkap. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa rumah sakit itu, meskipun sekarang tampak damai, masih menyimpan banyak rahasia gelap yang mungkin akan terus menghantui tempat itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Dengan kepergian Arif, kutukan yang menguasai rumah sakit itu mungkin telah berakhir. Namun kehadiran Susi dan para korban lainnya tetap tinggal dalam ingatannya. Menjadi kisah yang tak akan pernah terlupakan.